Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai studi kasus implementasi manajemen proyek pada Sotomi Bogor Kang Ayub. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lutfi Nurjana dengan NIM akhir 179. Saya Jessica Kisha Priani dengan didanim terakhir 180. Saya Disa Nasya Azara dengan 3 NIM terakhir 178. Saya Muhammad Sultan Muslim dengan NIM akhir 177. Selanjutnya, di sini pertama kami akan membahas mengenai bab 1, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang. Sini yaitu kuliner merupakan sektor UMKM yang terus tumbuh karena tingginya permintaan fleksibilitas usahanya. Salah satu yang digemari masyarakat adalah soto mie Bogor yang memiliki cita rasa khas dan harganya yang terjangkau. Contohnya yaitu usaha soto mie Bogor Kang Ayub, yang meskipun tempatnya sederhana, tetapi diminati dengan sebagian orang karena rasanya yang konsisten dan juga pelayanannya yang cepat. Namun, usaha ini menghadapi kendala utama berupa keterbatasan tempat yang hanya menampung sekitar 8 orang dan belum adanya promosi digital, yang membuat usahanya ini belum cukup dikenal di luar lingkungan kampus. Padahal, pengelolaan operasional dan kualitasnya ini sudah cukup baik. Oleh karena itu, analisis terhadap aspek manajerial dan operasionalnya ini menjadi salah satu pendorong keberlanjutan usaha. Perencanaan jangka panjang yang dibutuhkan agar UMKM mampu bersaing dengan perubahan pasar. Nah, hal ini sejalan dengan temuan Putra et al. Tahun 2025 yang menekankan pentingnya strategi jangka panjang dalam sektor kuliner. Analisis ini juga dapat berguna sebagai referensi bagi pelaku UMKM lainnya. Selanjutnya terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ada 3. Yang pertama, bagaimana penerapan manajemen operasional, khususnya dalam aspek manajemen proyek pada usaha soto mie Bogor Kang Ayub. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga operasional harian pada usaha mikro seperti soto mie Bogor Kang Ayub. Dan yang terakhir, bagaimana solusi yang dapat diterapkan pada usaha mikro seperti soto mie Bogor Kang Ayub. Nah, tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan manajemen operasional khususnya dalam aspek manajemen proyeknya. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga operasional harian. Dan yang terakhir, merumuskan solusi atau strategi yang dapat diterapkan dalam mengelola usaha. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian teori. Untuk pengertian manajemen operasional secara umum, manajemen operasional merupakan sebuah pendekatan manajemen yang mencangkup kegiatan perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pengawasan kegiatan operasional di dalam sebuah perusahaan. Menurut ahli, yaitu Ambarwati dan Supardi pada tahun 2020 dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Manajemen Operasional dan Implementasi dalam Industri, manajemen operasional didefinisikan sebagai suatu usaha pengelolaan secara maksimal dalam penggunaan berbagai faktor produksi, mulai dari sumber daya manusia atau SDM, mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses mengubahnya menjadi beragam produk, barang, atau jasa. Selain itu, menurut Panduri et al. Pada tahun 2020, manajemen operasional didefinisikan sebagai suatu bentuk dari pengelolaan yang menyeluruh dan optimal terhadap sebuah masalah tenaga kerja, barang, mesin, peralatan, bahan baku, atau produk yang dapat dijadikan sebuah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Untuk tujuannya sendiri dari manajemen operasional, yang pertama ada efisiensi sumber daya. Hal ini penting untuk meminimalkan pemborosan dan pengoptimalan input dalam proses produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan peralatan agar proses operasional dapat berjalan dengan lebih efektif dan produktif. Yang kedua ada efektivitas dalam pencapaian tujuan. Dalam prosesnya, manajemen operasional direncanakan agar proses produksinya dapat berjalan dengan lebih efektif. Yang ketiga ada peran strategis dalam organisasi.
Manajemen operasional bersifat strategis karena dapat menentukan kualitas layanan, mempengaruhi kepuasan pelanggan, serta berkontribusi pada keunggulan dalam persaingan perusahaan. Yang keempat ada fleksibilitas dan responsivitas. Dalam era bisnis modern seperti saat ini, operasi atau proses produksi harus fleksibel terhadap perubahan permintaan dan responsif terhadap kebutuhan pasar, seperti contohnya tren pasar dan personalisasi pada produk. Untuk fungsi-fungsi dari manajemen operasional sendiri, menurut QR, fungsi utamanya yaitu ada perencanaan, yaitu planning. Proses ini untuk menentukan tujuan dan menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada perorganisasian atau organizing. Pada fungsi ini melibatkan penyusunan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan agar dapat digunakan secara optimal. Selanjutnya itu ada pengarahan atau directing. Jadi hal ini berhubungan dengan hal membimbing, memotivasi, dan mengawasi karyawan agar dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan rencana. Yang keempat itu ada pengendalian atau controlling. Jadi hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala proses operasional berjalan sesuai dengan standar dan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada manajemen proyek. Pengertiannya sendiri secara umum, manajemen proyek merupakan strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pada suatu perusahaan. Menurut ahli, ahli yang pertama yaitu Dimyati dan Nurjaman pada tahun 2014 mendefinisikan manajemen proyek sebagai suatu proses yang mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, serta mengendalikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anggota organisasi beserta dengan seluruh sumber daya yang dimiliki. Selain itu, menurut Fadila dan Ikasari pada tahun 2023, manajemen proyek didefinisikan sebagai penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk melakukan berbagai aktivitas proyek guna memenuhi kebutuhan yang ada. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama ada penyelesaian proyek tepat waktu. Jadi manajemen proyek ini disusun agar proyek dapat selesai tepat waktu sehingga dapat menghindari terjadinya pemborosan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua itu ada mengendalikan biaya proyek. Jadi manajemen proyek disusun agar biaya yang disetujui atau direncanakan dari awal oleh perusahaan dapat sepenuhnya terpakai dengan optimal tanpa adanya biaya tambahan yang diperlukan untuk proses tersebut. Yang ketiga ada menjamin kualitas dari hasil proyek. Yang keempat ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kelima ada mengelola resiko. Selanjutnya. Untuk metodologi dari penelitian kami, jadi untuk metode penelitiannya, kami mewawancarai pelaku usaha untuk mencari informasi dari UMKM tersebut. Yang kedua ada kajian literatur dengan penelaah berbagai referensi akademik seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta laporan-laporan relevan untuk memperkuat penelitian yang telah kami buat. Jadi dari data hasil wawancara akan dianalisis melalui pendekatan analisis kualitatif dengan cara yang pertama mentranskrip rekaman wawancara secara cermat, yang kedua reduksi data dengan memilah informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk sumber datanya sendiri kami menggunakan dua, yaitu sumber data primer yang berasal dari pemilik usahanya sendiri, yaitu Kang Ayub, dan yang kedua adalah sumber data sekunder yang berasal dari karya tulis seperti data pada internet serta modul pembelajaran yang mendukung. Untuk lokasi penelitiannya, kami meneliti Warung Soto Mie Bogor Kang Ayub yang berada di Jalan Swadaya Raya RT 5 RW 7 Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, daerah Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya di bab 4 yaitu ada pembahasan. Selanjutnya yaitu ada profil usaha
Sotomi Bogor Kang Ayub. Nama usahanya itu Sotomi Bogor Kang Ayub yang bergerak di bidang usaha kuliner tradisional, yaitu Sotomi khas Bogor. Dan Sotomi Bogor Kang Ayub ini berdiri di tahun 2000 dengan pendiri Ayah Kang Ayub. Menu utamanya yaitu ada Sotomi Bogor dengan isian khas, yaitu daging sapi, kikil, usus, urat, babat, risol, kentang, mie kuning, kol, dan tomat. Dengan ciri khasnya yaitu kuah kemerahan dari cabai merah yang disajikan dengan emping, seledri, dan daun bawang. Usaha kuliner ini selanjutnya dilanjutkan oleh Kang Ayu sejak tahun 2016 dan berlokasi di samping gerbang UPN dengan pelanggannya yaitu mahasiswa dan warga sekitar. Beberapa rencana pengembangan untuk Soto Mie Bogor Kang Ayub adalah lokasi baru yang lebih luas dan nyaman, fasilitas tambahan seperti kipas angin dan area parkir yang lebih luas, serta inovasi menu pendamping soto mie. Untuk ada visi dan misi Soto Mie Bogor Kang Ayub, yaitu visinya adalah menjadi usaha kuliner lokal yang dikenal luas sebagai penyaji soto mie khas Bogor dengan cita rasa yang otentik, pelayanan cepat, dan kualitas terbaik di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk misinya yaitu menyediakan hidangan soto mie yang otentik dan konsisten dalam rasa serta kualitas, memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan menjaga kebersihan tempat secara maksimal, menjaga harga tetap terjangkau, serta meningkatkan profesionalisme usaha melalui perencanaan yang matang dan pengelolaan operasional yang berkelanjutan. Next. Lanjut ke struktur operasional. Jadi paling atas ada pemilik usaha yaitu Kang Ayub sendiri. Bawahnya ada satu karyawan yang tugasnya membersihkan warung dan juga mencuci peralatan makan. Jadi input dari soto mie Bogor Kang Ayub yaitu dari untuk bahan untuk isian soto yang pertama ada 500 gram mie segar kuning, 100 gram bihun, 150 gram daun kol yang diiris halus, 2 buah tomat merah potong-potong, dan juga 10 buah risol bihun. Untuk bahan untuk membuat kuah ada 500 gram daging sandung lamur sapi, 2 liter air, 2 sendok makan kaldu ayam bubuk, 3 sendok makan minyak sayur, 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 2 batang serai, 5 butir bawang merah, 7 siung bawang putih, setengah senti jahe, setengah sendok teh merica butiran, dan 2 sendok teh garam. Untuk bahan pelengkap, itu ada pertama 2 batang daun bawang iris, 2 sendok makan bawang merah yang digoreng, sambal rawit, limau jeruk, dan juga emping goreng. Nah, kita lanjut ke prosesnya. Jadi yang pertama adalah merebus air hingga mendidih dan masukkan daging sampai empuk. Yang kedua, kita ganti air rebusan dengan air baru untuk kuah. Lalu masukkan kaldu bubuk, rebus dengan api kecil. Yang ketiga, haluskan bumbu, tumis hingga harum, lalu masukkan serai geprek, daun jeruk, dan juga daun salam. Yang keempat, masukkan bumbu tumis ke kuah, masak hingga bumbu meresap. Yang kelima, tiriskan dan potong kecil daging serta risol. Yang keenam, siapkan mangkuk berisi mie, bihun, kol, dan tomat. 7. Yang terakhir, siram dengan kuah panas. Dan terakhir outputnya adalah kualitas rasa terjaga dan juga soto siap untuk diperjualbelikan. Ya. Untuk permasalahan, dalam menjalankan usaha soto mie Bogor Kang Ayub, terdapat sejumlah permasalahan yang cukup signifikan, baik dari aspek operasional maupun manajerial, yang perlu segera evaluasi guna meningkatkan kinerja usaha secara keseluruhan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas tempat, di mana warung hanya mampu menampung sekitar 8 orang dengan 2 baris meja. Sehingga pada jam-jam sibuk seperti saat makan siang atau akhir pekan, banyak pelanggan harus menunggu atau makan secara bergantian. Kondisi ini tentu dapat menurunkan tingkat kenyamanan dan juga kepuasan pelanggan. Selain itu, sistem pengelolaan usaha yang masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan keuangan dan juga operasional harian menggunakan buku catatan, membuat proses manajemen menjadi kurang efisien, rentan juga terhadap kesalahan.
dan juga menyulitkan dalam melakukan analisis keuangan jangka panjang. Tiadaan sistem digital juga menjadi hambatan dalam mempersiapkan usaha untuk ekspansi di masa depan. Di lain sisi, keterbatasan pada peralatan dan fasilitas pendukung kenyamanan pelanggan juga menjadi catatan penting. Karena warung masih menggunakan perlengkapan sederhana seperti meja plastik, minimnya kipas angin, dan juga tidak tersedianya tempat cuci tangan yang layak, serta tempat duduk yang kurang ergonomis. Meskipun kualitas rasa makanan tetap menjadi keunggulan utama, kurangnya kenyamanan dan juga kesan profesional dalam penyajian dapat mengaruhi persepsi pelanggan dan menjadi penghambat pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Selanjutnya ada strategi atau solusi yang dapat dipilih oleh Kang Ayub. Yang pertama, strategi dari pemilihan lokasi yang tepat. Pertama, bisa dengan menganalisis biaya volume laba dengan mengevaluasi komponen biaya tetap dan biaya variabel di berbagai alternatif lokasi untuk mengidentifikasi BP, serta menentukan lokasi yang paling efisien secara ekonomi berdasarkan proyeksi volume penjualan. Yang kedua yaitu dengan pertimbangan aksesibilitas, yaitu dengan memilih lokasi usaha dengan mempertimbangkan kedekatannya dengan pusat transportasi umum, seperti stasiun, terminal, ataupun kawasan dengan tingkat aktivitas yang tinggi. Dan yang ketiga, diversifikasi lokasi penjualan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi serta memperluas jangkauan pasar, dengan membuka titik penjualan di berbagai wilayah yang memiliki permintaan tinggi. Perusahaan dapat menekan biaya logistik dan distribusi dari diversifikasi lokasi penjualan ini. Yang kedua yaitu dari strategi sistem administrasi yang manual. Yang pertama, bisa dengan pelatihan penggunaan teknologi digital, yaitu ditujukan untuk membekali pelaku usaha dengan kemampuan dasar dalam mengoperasikan perangkat lunak dengan pencatatan keuangan yang sederhana, seperti aplikasi kas harian digital, perangkat lunak akuntansi ringan, ataupun aplikasi yang berbasis ponsel. Yang kedua, implementasi sistem buku digital. Dengan penerapan buku digital berbasis spreadsheets, memungkinkan pencatatan yang lebih akurat, sistematis, mudah untuk direvisi, dan juga dilacak. Format ini juga fleksibel serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing. Dan yang terakhir yaitu peningkatan literasi keuangan. Pelaku UMKM ini perlu memahami pencatatan keuangan yang teratur dan akurat, tidak hanya untuk administratif, tapi juga berperan penting dalam pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis data. Literasi ini mencakup pemahaman tentang alur kas, biaya operasional, margin keuntungan, hingga evaluasi performa usaha. Selanjutnya ini masih ada mengenai sistem administrasi manual. Yang keempat itu integrasi data keuangan secara berkala. Jadi pelaku usaha ini dianjurkan untuk melakukan pencatatan secara rutin, baik harian maupun mingguan, tergantung pada volume transaksinya. Integrasi data yang konsisten akan memudahkan proses pemantauan kondisi keuangan usaha dan menilai kinerja operasional secara menyeluruh. Yang kelima yaitu pemanfaatan alat bantuan pencatatan. Penggunaan alat bantu sederhana seperti kalkulator keuangan, template pencatatan yang telah disiapkan, ataupun formulir input data yang berfungsi sebagai panduan sekaligus mempercepat pengumpulan dan penyusunan informasi keuangan. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi rutin. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pencatatan ini dilakukan sesuai prosedur. Sedangkan evaluasi ini berfungsi untuk menilai efektivitas sistem, melakukan perbaikan jika ditemukan kendala dalam implementasi, dan umpan balik lagi bagi pelaku usaha dalam memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, strategi operasional dengan menentukan waktu upload konten. Yang pertama bisa dengan analisis data engagement secara spesifik, khususnya dari jumlah likes, komentar, dan bentuk respons lainnya pada setiap unggahan yang telah dipublikasikan sebelumnya. Tujuannya dari proses ini adalah untuk mengidentifikasikan tren keterlibatan pengguna berdasarkan waktu dan hari tertentu. Nah, pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan tools analitik media sosial.
Yang kedua, mengidentifikasikan waktu dan hari. Dari analisis sebelumnya, bisa mengidentifikasikan momen-momen ketika tingkat interaksi pengguna ini berada pada puncaknya. Waktu dan hari tersebut seperti sore hari menjelang malam atau akhir pekan. Umumnya dapat menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal jangkauan dan keterlibatan. Yang ketiga, penyesuaian perilaku audiens. Penyesuaian jadwal unggah konten dengan rutinitas harian dan zona waktu tempat mayoritas audiens berada akan meningkatkan konten dilihat secara real time dan memaksimalkan potensi interaksi. Yang keempat, personalisasi strategi penjadwalan konten. Setiap akun ini perlu dianalisis secara individual karena pola aktivitas audiens ini bisa sangat bervariasi. Strategi penjualan yang disesuaikan dengan pola unik dari masing-masing akun akan meningkatkan peluang konten mendapatkan jangkauan dan respons aktif yang lebih tinggi. Yang kelima, eksperimen penjadwalan dan evaluasi. Pentingnya untuk melakukan uji coba dengan berbagai waktu dan hari unggah guna membandingkan efektivitas masing-masing opsi. Evaluasi data engagement secara berkala memungkinkan pengelola konten untuk menyesuaikan strategi penjadwalan berdasarkan hasil yang baru. Dan yang terakhir, pertimbangan faktor eksternal. Mempertimbangkan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan pengguna. Misalnya, hari libur nasional, momen perayaan tertentu, ataupun kegiatan masyarakat yang sedang viral. Ini dapat mempengaruhi tingkat aktivitas penggunaan di media sosial. Selanjutnya di bab terakhir itu ada penutup. Yang pertama, kesimpulannya. Jadi, penerapan manajemen proyek dalam usaha mikro seperti Sotomi Bogor Kang Ayub ini berperan penting untuk menjaga keberlangsungan operasional. Permasalahan utama yang dihadapi Sotomi Bogor Kang Ayub sebagian besar itu berada di bagian fasilitas operasional seperti keterbatasan tempat, administrasi manual, serta kurangnya promosi digital. Masalah tersebut dapat diatasi dengan solusi sistematis seperti pemilihan lokasi yang strategis, digitalisasi pencatatan keuangan, serta promosi melalui media sosial. Aplikasi manajemen proyek yang tepat dan efisien juga dapat menjadikan Sotomi Bogor Kang Ayub berpotensi menjadi usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan. Untuk bagian sarannya yaitu ada yang pertama relokasi atau perluasan tempat usaha dengan pertimbangan biaya dan aksesibilitas. Yang kedua memaksimalkan promosi media sosial berdasarkan data engagement audience. Yang ketiga digitalisasi administrasi serta pelatihan literasi keuangan dan teknologi sederhana. Dan yang terakhir evaluasi operasional dan keuangan secara berkala untuk mendukung pertumbuhan usaha. Selanjutnya itu lampiran foto dari kami. Itu yang pertama ada observasi tempat dan permasalahan dari Sotomi Bogor Kang Ayub seperti yang terlihat misalnya dari strateginya lokasi ataupun dari banyaknya pelanggan yang mengunjungi Sotomi Bogor Kang Ayub. Lalu yang kedua itu ada wawancara dengan pelaku usaha untuk mencari informasi-informasi penting yang sebelumnya tidak ada di manapun. Dan yang terakhir yaitu daftar menu. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.